untuk memahami hadis. Secara sederhana, kalau Anda tanyakan kepada antum semua, antum faham hadis dengan cara apa? Antum faham hadis dengan cara apa? Menuntut ilmu, belajar dulu. Apa yang harus antum miliki dari ilmu itu? Yang pertama, yang pertama antum cari guru dulu, ya kan? Gurunya siapa antum belajarnya? Nanti kalau salah cari guru, nanti hadisnya juga salah paham nanti. Iya. Antum salah cari guru, bukan cuman sekedar salah paham, sudah jelas-jelas teks hadisnya begini, diterjemahkan dan dirubah maksudnya bagaimana, semaunya dia. Salah satu contoh, ada hadis yang sudah terkenal, iftaraqatil yahud ala 71 firqa wa iftaraqatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Antum tahu, pernah dengar hadis ini? Hadis tentang hadis iftiraq. Yahudi 71, Nasrani 72. Dan sataftariqu, dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu masuk surga. Ada ustadz, ya, Habib lagi. Habib, biasa dipanggil Habib. Dia ganti lafadznya, kulluha fil jannah illa wahidah. Semuanya di surga kecuali satu. Ana belum pernah dengar ada lafaz hadis iftiraq seperti itu. Ada yang memang sengaja lafaz hadisnya dirubah. Dia sebenarnya awalnya tidak ingin merubah lafaz hadis. Dia ingin menjelaskan maksud hadis kulluha finnar illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu. Kata dia, maksudnya bukan semuanya masuk neraka kecuali satu, tapi kata dia maksudnya semuanya masuk surga kecuali satu. Dalam ceramah dia sampaikan itu. Habib lagi. Ini hadis sudah terkenal, diriwayatkan oleh ashabus sunan. Dengan beraninya dia merubah maknanya atau lafaz hadisnya. Ini kan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa terancam orang yang dikatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, bukan hadisku, bukan ucapanku, dia bilang itu adalah ucapanku, maka sebaiknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Karena ini benar-benar sama sekali bukan lafaz hadis. Maka dari sini kita yang paling pertama adalah kita harus tahu siapa guru kita. Kita tahu dulu. Imam Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, dalam sebuah ucapannya beliau mengatakan, dulu kami kalau mau mengambil satu hadis dari guru kami lihat sholatnya. Kami lihat sholatnya. Kalau dia bagus di dalam sholat, kami ambil hadisnya. Dan kami kalau seandainya melihat sholatnya kurang bagus, maka kami tidak akan ambil hadisnya. Kenapa kata dia?
Karena kalau dalam sholatnya saja sudah bagus, berarti urusan yang lain pasti bagus. Dan kalau sholatnya sudah tidak bagus, maka urusan hadis juga pasti tidak akan bagus. Imam Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, patokannya adalah sholatnya bagus apa enggak, bukan membagus-baguskan, enggak. Bagus di sini maksudnya muwafaqatu sunnati Rasulillah, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum lihat ada orang yang sholat pangpung selesai 23 rakaat 5 menit, wah itu sudah gak betul sholatnya. Gak usah ambil ilmu dari itu, karena sudah tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada hadis khusus namanya musi sholatah, orang yang buruk sholatnya. Sebab buruknya apa? Rasulullah masuk, dakhala Nabiul masjid thumma dakhala ar-rajul. Nabi masuk masjid lalu diikuti oleh seorang laki-laki badui. Thumma shalla, langsung sholat badui itu. Setelah falamma sallama jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat dia datang kepada Rasulullah, fasallama ala Nabi. Dia datang kepada Rasulullah lalu memberi salam kepada Nabi. Faradda alaihi Nabiyus salam. Nabi menjawab salamnya. Tanpa basa-basi Rasulullah langsung mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholat lagi karena kamu belum sholat. Ini urusan sholat. Rasulullah bilang, kamu balik lagi sholat, ulangi lagi sholat kamu. Ya, ulangi lagi sholat kamu. Langsung sama sahabat itu sholat lagi. Yang kedua kalinya lagi Rasulullah masih tetap bilang, balik lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali baru sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah alimni fama alimtu ghairah. Ya Rasul, ajari aku karena aku tidak tahu kecuali ini. Nah, kalau kita sudah memang tidak punya ilmu, seharusnya begitu, nanya, suruh ngajarin. Jangan diajarin malah ngotot. Ente, ini sudah paling benar ini anak. Ya. Ini sudah menurut perasaan saya ini sudah paling bagus. Jadi agama bukan pakai perasaan. Agama bukan pakai menurut saya. Tapi patokannya adalah apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diajarin sama Rasulullah dari awal sampai akhir. Hadis ini dibilang oleh para ulama hadis musi sholat, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang dikatakan laki-laki yang buruk sholatnya, yaitu ini. Jadi tadi patokan Abu Aliyah, ini orang bagus, hadisnya, ilmunya bagus, boleh diambil ilmunya, patokannya lihat dulu sholatnya sesuai sunnah atau tidak. Ya. Kalau sudah sesuai sunnah Nabi SAW, oh berarti dalam urusan yang lain, kata Abu Aliyah, bagus, boleh diambil ilmunya. Kalau urusan sholat saja nggak benar, jangan sudah. Itu pasti sudah nggak akan benar. Artinya apa? Kalau yang masalah sunnah dia semangat, berarti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan semangat. Tapi kalau sudah mulai menyepelekan masalah urusan sholat saja, berarti urusan akidah apalagi, urusan keyakinan apalagi. Ya toh, karena keyakinan itu urusan paling penting dalam agama. Akidah yang benar itu sudah paling yang pertama dan utama. Makanya dilihat sholatnya, ini prakteknya, karena kalau sholat sudah benar, yang lain benar. Seperti kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau sholatnya bagus, urusannya ibadah yang lain juga akan bagus. Maka di sini paling penting adalah cari guru. Guru yang pertama. Baru hijrah, cari guru yang benar. Bertanya kepada teman-teman, bertanya kepada tetangga-tetangga, bertanya kepada teman-teman, bertanya kepada teman duduk kita. Kalau kita baru hijrah, tentunya kalau kita udah hijrah biasanya komunitas kita juga akan beda. Iya kan? Kita mulai duduk bersama orang-orang yang rajin sholat, yang ikut kajian. Karena sekarang ini yang ikut kajian penampilannya sama-sama. Antum kalau di tempat Anda di Maluku Utara itu jenggotan banyak sekali. Ternyata jamaah tabligh semua. Iya, mirip-mirip kayak kita ini semua, sama. Pakai jubah, pakai kopiah, keren-keren. Sama kayak orang-orang Arab, ya, jenggotnya banyak-banyak lagi. Ya. Kayak syekh-syekh gitu. Yang perempuannya juga cadaran. Penampilannya bagus-bagus, Islami lah begitu. Tapi ternyata amalannya belum, karena belum ada ilmunya. Masih hanya sekedar hijrah penampilan, jenggot iya, baju iya, tapi ilmunya belum ada. Nah, jadi kita cari komunitas yang memang benar-benar orang ini atau komunitas ini adalah komunitas yang cinta dengan ilmu dan cinta kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan kepada mereka di mana tempat belajar ilmu yang benar. Walaupun cuma hanya sekedar bahasa Arab. Kalau metode Ustadz Ali, dia ngajar bahasa Arab, yang paling pertama dia bawakan adalah materi akidah. Tadi malam kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Kalau saya di Ternate kemarin ngajar bahasa Arab, saya mulai memang dari fikih. Dan memang subhanallah, itu adalah hikmah di dalam dakwah juga ya, atau trik di dalam dakwah. Walaupun cuma hanya sekedar ngajar bahasa Arab, kita masuk melalui bahasa Arab, tapi kita bawakan materinya materi akidah. Contoh kalimatnya pakai kalimat-kalimat yang berkaitan dengan akidah. Subhanallah. Dari sinilah kemudian walaupun cuma mau belajar bahasa Arab, ya, kadang-kadang guru tersebut atau ustadz tersebut menyampaikan masalah akidah, ya, masalah akidah. Dan jangan kira ada firqah besar, firqah sesat itu salah berakidah gara-gara masalah bahasa saja. Yaitu apa? Orang-orang Mu'tazilah, kayak seperti wa kallamallahu Musa taklima misalnya. Wa kallamallahu Musa taklima, bahasa ayat salah berakidah, salah memahami ayat ini, salah berakidah. Awalnya dari bahasa Arab. Ya. Oh, ayat ini adalah bukan Allah yang berbicara kepada Musa, tapi Musa yang berbicara kepada Allah. Ya. Contoh yang lain, walantaroni misalnya, dari bahasa Arab, kamu tidak akan melihat saya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Semuanya dari bahasa Arab. Salah memahami ayat ini, katanya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala walaupun di akhirat juga. Dari bahasa Arab. Jadi kalau guru antum yang pertama sudah salah akidahnya, salah pemahamannya, oh, dengan mudah antum juga di bawah. Maka cari yang pertama guru. Ustadz, bagaimana kita tahu ini gurunya benar, Ustadz?
Antum ikut pengajian-pengajian yang minimal pertama sekali adalah orang yang benar-benar mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang benar-benar mengagungkan sunnah dari ilmunya, amalannya, akhlaknya, akidahnya. Antum lihat komunitas seperti itu. Kalau antum lihat ada seseorang yang penampilannya nyunah, tapi ternyata masalah sunnah kayak begini, dia kayak ngeremehin, ya, jenggotan, cubahan, cingkrangan, cadaran, tapi kayak seperti misalnya sama musik masih belum masih belum 100% meninggalkannya. Ini kayak gini-gini nih banyak. Nasidnya nasid Islami, tapi di situ ternyata musik bukan nasid Islami. Nggak ada namanya nasid Islami. Nasid pakai musik, mau musik Islami, mau apa saja istilahnya, pokoknya ada musik di situ dan liriknya adalah lirik yang haram, udah itu haram. Kalau yang masalah seperti ini, antum lihat teman antum, komunitas antum yang kayak seperti ini, sudah jauhi orang kayak begini. Itu sudah jelas. Ini akan membawa kita kepada akidah, pemahaman-pemahaman yang salah. Antum cek, antum lihat bagaimana ustadz ini misalnya memahami tentang masalah ini misalnya. Kalau sudah masalah ini saja dia tidak bisa menjelaskannya dengan tegas bahwa musik itu haram, wah sudah gak usah ambil ilmunya. Karena sudah jelas para ulama kita dari dalil-dalil yang ada, masalah musik haram. Tapi ada hari ini penampilannya jenggotan, gamisan, cingkrangan, cadaran, masih suka dengar apa itu yang sekarang ini, yang sabian itu, ya. Solawat, benar solawatnya, masya Allah, sallallahu alaihi wasallam, bersolawat. Jangankan solawat, Al-Quran antum baca disertai musik, ya haram. Ya, nggak ada yang namanya musik Islami, solat Islami, tapi pakai musik. Ya, kalau seandainya ada solawat Islami, ya Quran Islami, emang Quran sudah Islami. Nanti yang sudah jelas-jelas haram, zina, minum khamr juga ada Islaminya. Riba juga riba Islami. Iya, karena Rasulullah mengharamkan musik itu bersamaan dengan apa? Masalah zina. Digandengin sama zina. Zina haram, musik haram, sutra haram. Sama-sama hadisnya, satu redaksi. Jadi kalau antum bilang musik Islami, berarti lama-lama zina Islami ada. Ada juga riba Islami. Nggak ada itu. Jadi di sini kita kembali. Pertama sekali antum harus cari gurunya benar dulu. Ustadz ini cara memahami masalah ini gimana? Tapi antum jangan cari-cari kesalahan ustadz ya. Nggak boleh. Antum belajar. Pokoknya tadi dari awal langkahnya adalah komunitas antum ketahui komunitasnya itu. Ini orang-orang yang benar-benar semangat mengamalkan sunnah atau tidak. Masalah antum biasanya kan kita kalau mau cari komunitas di masalah sholat kan, kita sholat masya Allah, sholatnya rapi, yang memuliakan sunnah, yang mengagungkan sunnah, yang cinta sunnah, insya Allah sholatnya benar, rapi, rapat, ya,
kuat rasanya kalau soft itu rapat, lurus, tenang hati itu. Tapi kalau sudah masalah soft saja, makanya tadi Imam Abul Aliyah dilihat sholatnya, ya, patokannya sholat. Karena memang kebanyakan kita mau bertemu teman itu di sholat, iya enggak? Kalau antum jarang ketemu teman antum di sholat, oh berarti itu orang bermasalah. Ya, sholat berjamaah. Karena sebagian orang bilang, Ustaz, yang penting sholat di rumah. Iya, yang penting sholat. Antum sholat antum sah, tapi berdosa karena tidak mengamalkan jamaah di masjid. Jadi kalau antum sudah ketemu di sholat, berarti Masya Allah, ini orang ini cinta dengan ibadah, cinta dengan sunnah. Ustadznya demikian. Kalau juga antum nggak pernah lihat ustadznya di masjid, dia cuma sholat di rumahnya, wah itu sudah nggak usah ambil ilmunya. Ustadz ini Masya Allah penampilannya bagus, tapi sholatnya misalnya terlambat terus, juga bermasalah. Kalau sesekali mungkin iya, tapi kalau terlambat terus ustadznya, ustadz ini Masya Allah ilmunya, tapi halikul liha misalnya, cukur jenggot misalnya, wah ini bermasalah. Ada orang yang luar biasa ilmunya tapi cukur jenggot, kan masih sunnah. Nah itu, kalau sudah salah memahami, itu salahnya dari salah ambil guru tadi. Dia dulu belajarnya dari mana? Akhirnya kayak gitu. Sampai dia jadi ustadz, ya masih tetap kayak gitu. Maka posisi cari guru ini penting sekali untuk membenarkan atau meluruskan pemahaman kita, ibadah kita. Setelah cari guru, setelah kita mencari guru, apa selanjutnya? Kita mulai belajar hadis, kan? Kan ini kiat-kiat belajar hadis. Nah, tentunya dari awal kita ini sudah tahu ustadz ini atau guru kita ini, dia gurunya siapa? Ya, dan ini metode sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Rasulullah bilang pada sahabat-sahabatnya, kalian dengar dari saya dan akan dengar dari kalian orang-orang setelah kalian, dan orang-orang setelah mereka itu akan dengar dari murid-muridnya kalian. Jadi ilmu itu dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Berguru. Gurunya siapa itu? Kalau gurunya sudah ketahuan, oh, sudah bermasalah. Walaupun dia pintar ceramah, pintar ngomong, jangan sampai ambil dari dia karena sudah ketahuan orang ini. Ustaz, anak tahu gurunya itu dari mana, Ustaz? Dari awal tadi. Antum sudah tadi nanya-nanya, sudah punya komunitas, antum sudah bisa menilainya. Tapi sekali lagi kita belajar, ya, jangan hanya cuman cari kesalahan ustadz, ya, tapi kita benar-benar cari ilmu. Namun di saat yang sama kita harus pandai-pandai untuk mengukur ini kebenaran, ini kebatilan. Patokannya adalah muwafaqatus sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, setelah kita mengetahui guru kita yang benar atau tidak pemahamannya, lurus atau tidak, selanjutnya kita mulai belajar hadis. Tapi sebelum belajar hadis,
ilmu alatnya harus kita kuasai dulu. Ilmu alatnya harus dikuasai dulu. Kalau kita memang mau belajar hadis dan memahami hadis yang benar, ilmu alatnya apa? Yang pertama bahasa Arab. Gak mungkin kita mau bisa memahami Al-Quran, gak mungkin kita mau bisa memahami hadis kalau kita tidak memahami bahasa Arab dengan benar. Ustaz, apakah semua harus wajib belajar bahasa Arab? Kalau memang antum tujuannya ingin memahamkan hadis kepada umat, mau tidak mau antum harus paham bahasa Arab. Tapi kalau antum hanya sekedar pendengar setia dan pengamal setia, gak apa-apa antum duduk dengar. Ya kan? Antum duduk dengar apa yang disampaikan oleh para guru antum atau ustadz-ustadz antum. Ya, jadi kalau memang antum tujuannya ingin mengetahui dan memahami hadis dengan benar supaya tidak salah mengamalkan dan supaya umat tidak salah memahami hadis, maka antum harus belajar bahasa Arab. Nah, proses belajar bahasa Arab lagi ini panjang. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung antum milih yang mana, yang cepat atau yang lambat. Ya. Kalau yang cepat tergantung otak antum juga cepat atau tidak. Ya, pentium berapa otak antum? Ya, itu memang semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memang disuruh untuk belajar. Kita harus belajar. Tidak ada orang yang dilahirkan di muka bumi ini langsung jadi ulama, langsung jadi ustaz. Harus proses. Proses itu penting. Ya, proses juga penting kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat antum sesuaikan diri antum. Nah, kira-kira ini cara yang pas. Tidak cepat, tidak terlalu lambat. Ini sesuai dengan kemampuan anak. Anak ikuti bahasa Arab ini. Ya. Ada yang sistem sekolah di mahat, ada yang privat. Antum cari saja. Kalau antum seorang pekerja, antum orang yang sibuk, antum mungkin ambil yang privat misalnya. Gak bisa tafarruq benar-benar mengosongkan waktu untuk belajar di mahat, antum kayak privat saja. Tapi kalau antum bisa tafarruq mengosongkan waktu khusus untuk belajar bahasa Arab, nah itu lebih bagus lagi. Dan belajar bahasa Arab, kalau saya selalu menanamkan kepada murid-murid untuk belajar bahasa Arab, cuma dua modal antum untuk belajar ini, belajar bahasa Arab. Apa itu? Semangat dan fokus. Dua ini saja. Kalau antum gak semangat, nanti ketika di tengah jalan belajar ada masalah, ada kesulitan untuk memahami atau menghafal, wah susah ya bahasa Arab ini. Down sudah, patah semangat, nggak jadi lanjut. Yang awalnya hadir 60 orang, tinggal 10 orang. Semangat di awal, tapi terakhir sudah. Proses penting, finishnya yang lebih penting lagi. Ya, satu semangat. Semangat di sini sudah tergabung di sana keikhlasan, kesabaran. Ya. Keikhlasan memang harus modal pertama untuk belajar itu. Niat karena Allah. Belajar itu adalah raf'il jahli an nafsik, mengangkat kejahilan dari dirimu. Kalau tujuannya sudah lain, saya mau pengen jadi ustaz. Saya mau pengen dibilang seorang yang hebat. Nah, niatnya sudah jadi bukan karena mengangkat kejahilan dari diri antum. Kalau niat antum mengangkat kejahilan dari diri antum, insya Allah dari orang lain juga bisa antum angkat kejahilannya. Karena antum sudah bisa. Antum sudah bisa, maka dari orang lain bisa diangkat kejahilannya. Diri dulu. Ya, untuk kita dulu pribadi, karena di hari kiamat nanti kalau hari hisab antum ditanya,
Yang pertama adalah apa? Ilmu antum dulu. Nggak ada Allah tanya kenapa, ya? Ilmu orang lain antum yang ditanya? Enggak. Dia nggak bisa, antum nggak ditanya. Ya. Jadi akan ditanya kita masing-masing pribadi. Jadi kita siapkan diri kita semaksimal mungkin untuk bisa memahami dengan benar. Jadi itu niat kita yang pertama. Ya. Dari semangat di situ adalah keikhlasan dan kesabaran di dalam belajar. Ya, semangat, ya, ini modal. Kemudian yang kedua, fokus. Fokus maksudnya di sini adalah antum kalau lagi belajar bahasa Arab, mohon jangan sibuk sama yang lain. Ya. Kalau antum belajar sambil jualan, mau berapa kali pertemuan pun, misalnya ada sistem 2 kali 20 pertemuan, sistem 10 kali pertemuan, sistem 1 minggu misalnya. Wah, itu apalagi. Kalau antum sibuk sama urusan dunia antum yang lain, bisa tapi lama, susah, bisa nggak nyampe-nyampe antum. Maka memang benar-benar tafarruh, kosongkan waktu antum untuk belajar. Kalaupun antum seorang pekerja, sibuk kerja, tolong ini 1 bulan ana fokus belajar bahasa Arab. Ya. Ana serius di situ, semangat apapun tantangannya. Kalau sudah kayak gitu insya Allah antum bisa. Kosongkan dulu waktu antum. Masya Allah antum cari dunia bertahun-tahun, cuman belajar bahasa Arab 1 bulan gak bisa kosong? Sudah kebanyakan untuk cari dunia ini waktu kita habis. Tapi urusan bahasa Arab, tujuannya kalau antum sudah paham bahasa Arab, Quran bisa, hadis bisa, ya, antum bisa paham sendiri. Tentu nanti ada tahapannya. Antum bisa ketahui sendiri makna hadisnya. Nanti ada tahapannya. Karena antum sudah belajar, sudah ambil kuncinya dari bahasa Arab. Ya, gak mungkin kalau antum gak bisa bahasa Arab. 2 syarat itu tadi, semangat dan fokus. Syarat ini antum pegang, antum amalkan. Bulan Ramadan biasanya orang selalu kosong waktunya, memang benar-benar fokus untuk ibadah. Biasanya baca Al-Quran. Tapi kalau seandainya antum belum punya bahasa Arab, antum pengen paham Al-Quran, coba antum fokus belajar bahasa Arab dulu. 1 bulan atau 20 hari misalnya, fokus. Ana udah tua Ustaz, aduh berat rasanya ini mau hafal. Iya, karena antum belum nyoba. Coba dulu. Belum coba dia sudah patah semangat, ya gak akan bisa. Ya. Walaupun sudah tua juga bisa. Yang penting tadi 2 ini, semangat dan fokus. Ya. Modal yang pertama kita adalah apa? Belajar bahasa Arab. Karena istilah-istilah dalam hadis, ya, atau ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada sahabat-sahabatnya itu berdasarkan pemahaman atau latar belakang sahabat ini, dia dari Arab mana. Karena Arab itu dulu, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan, antum pernah dengar qiraah sab'ah, qiraah asyara, 10 bacaan Al-Qur'an, 7 bacaan Al-Qur'an. Bukan karena bahasa Arab itu ada 7 atau 10. Bahasa Arab cuma 1, lisanun Arabi 1. Cuman logat. Kalau kita bilang logat, lahjah. Logatnya aja yang beda dulu. Jadi sahabat ini dia pakai bahasa ini, sahabat ini dia pakai bahasa ini.
itu kalau kita tidak paham kondisi sahabat-sahabat saat itu, kadang-kadang kita tidak bisa memahami hadis. Kayak seperti ada lafaz hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh sederhana. Ada seorang sahabat Badui masuk masjid langsung pipis di pinggir masjid, di pojokan masjid. Ada beberapa lafaz hadis Rasulullah melarang sahabat ini, melarang sahabat-sahabat yang menghardik beliau. Utrukuhu, da'uhu, ya la tuzmiruhu, tinggalkan. Utrukuhu, tinggalkan. Da'uhu, tinggalkan. La tuzmiruhu, sama, jangan dihardik, tinggalkan dia. Semuanya sama. Lafaz-lafaz hadisnya yang berbeda tapi maknanya sama. Ya, tidak ada yang berbeda, cuman lafadznya tapi maknanya sama. Oleh karenanya, kalau kita belajar hadis, kita kalau mengumpulkan hadis, lafadz hadisnya kadang-kadang beda-beda. Tapi tujuan maksud dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu, sama saja. Setelah kita belajar bahasa Arab, kunci ilmu kita sudah pegang. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Mulai kan kita belajar belajar hadisnya. Maka hadis itu kan ada dua rukun. Hadis itu ada dua rukun besar. Ada sanad, ada matan. Iya kan? Nah, dari setiap rukun ini, sanad dan matan, itu ada ilmunya khusus. Bagaimana bisa mengetahui sanad ini sahih, hasan, dhaif, itu ada ilmunya. Bagaimana yang rukun kedua, bagaimana mengetahui matan hadis ini sahih atau tidak sahih, itu juga ada ilmunya. Ini dipelajari di kuliah hadis. Ya. Itu panjang pembahasannya. Intinya hadis itu ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah sanad, rukun yang kedua adalah matan. Kalau dua rukun ini antum bisa menguasainya, maka sudah jelas antum bisa memahami hadis sendiri. Bagaimana proses memahami rukun yang pertama, sanad? Sanad itu kan terdiri dari para perawi, ya, para perawi hadis. Mulai dari sahabat Rasulullah, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Inilah yang disebut dengan sanad, silsilah para perawi. Rangkaian para perawi. Para perawi ini kemampuan mereka untuk meriwayatkan hadis juga beda-beda. Ada yang kuat sekali, ada yang sedang-sedang, ada yang lemah, ada yang pendusta. Bagaimana mengetahui mereka itu, Ustaz? Ada juga kitab khusus yang memberikan informasi kepada kita tentang perawi-perawi tersebut. Namanya kitab Tarojum Ar-Ruwat, ya, biografi para perawi-perawi hadis. Ada bukunya, kitabnya berjilid-jilid. Tinggal antum mengikuti proses tadi. Sudah mengetahui para perawi di buku-buku biografi para perawi, ya. Antum sekarang masuk ingin mempelajari perawi tersebut. Ini perawi dikatakan oleh para ulama, antum mengambil informasinya dari tadi, dari buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para perawi. Masuk di sana. Antum kalau mempelajari para perawi, masuk di buku-buku tersebut. Ya. Oh, perawi ini dikatakan para ulama pendusta. Perawi ini dikatakan para ulama lemah. Perawi ini dikatakan para ulama misalnya bagus hafalannya,
kredibilitas, akidahnya bagus, ya, akidahnya benar. Itu ada semuanya. Ya. Misalnya salah satu contoh hadis kita ambil tentang hadis kunut subuh. Hadis kunut subuh. Di situ ada seorang perawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Nama beliau adalah Isa ibnu Mahad. Perawi ini oleh para ulama jarh wa ta'dil. Nah, para ulama yang biasa mengkritik para perawi. Di antaranya misalnya kayak seperti Imam Syu'bah bin Hajjaj, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Imam Ahmad ibnu Hanbal, ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, Imam Daruqutni, Imam Tirmidzi. Mereka ini adalah imam-imam jarh wa ta'dil. Nah, kalau antum sudah menemukan komentar mereka ini, diantaranya antum temukan komentar mereka terhadap rawi ini, kayak seperti perawi yang tadi kita sebutkan Abu Ja'far Ar-Razi, itu dikomentari oleh para ulama jarh wa ta'dil ini, yang kemudian disimpulkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib. Ini contoh hadisnya ya. Di situ beliau katakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang saduqun sayyi'ul hifzi. Banyak benarnya tapi hafalannya buruk. Banyak benar, jujur, maksudnya orangnya jujur. Orangnya Masya Allah, kalau masalah amanah, kesolehan luar biasa, tapi hafalannya yang buruk. Dari sinilah kemudian ya, hadis kunut subuh ini oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, beliau melemahkan hadis kunut subuh. Padahal Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar itu bermadzhab Syafi'i. Beliau mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Ya. Kita mau mengetahui para perawi kayak gitu, kembali kepada kitab-kitab para ulama. Ya, salah satu contohnya kita harus tahu perawi ini. Perawi ini kalau sudah dikatakan misalnya bermasalah dari sisi hafalannya, berarti hadisnya ini tidak bisa dipakai kecuali kalau ada perawi lain ya yang meriwayatkan hadis yang senada dengannya, tapi perawi yang lain ini dia lebih kuat hafalannya, lebih bagus hafalannya, maka kita pakai hadis tersebut. Kalau hadis masalah kunut subuh ini cuma beliau saja. Beliau meriwayatkan dari gurunya Abu Ja'far Ar-Razi, meriwayatkan dari gurunya Ar-Rabi' Ibnu Anas dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, riwayat beliau dari siapapun dia meriwayatkannya, para ulama bilang dia lemah hafalannya. Makanya Imam Bukhari itu tidak menyebutkan hadis Abu Ja'far Ar-Razi dalam sahihnya. Imam Bukhari itu tidak sembarangan memasukkan para perawi atau hadis-hadis di dalam kitab sahihnya kecuali perawinya hafalannya bagus, kredibilitasnya memang diakui oleh beliau. Makanya Abu Ja'far Ar-Razi antum nggak akan temukan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia tidak termasuk perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, ini salah satu contoh. Jadi kita harus tahu perawinya. Kalau kita mau mengetahui sanad hadis ini sahih atau tidak, kita tahu perawinya dulu. Untuk menghukumi perawi ini lemah atau tidak, kita kembali kepada penjelasan dan keterangan dari para ulama jarh wa ta'dil. Setelah itu baru kita bisa menilai, minimal kita mengetahui, walaupun kita bukan seorang ulama, tapi kita sudah punya modal untuk mengetahui hadis ini lemah atau tidak. Ini dari sisi sanadnya kita sudah ketahui perawi-perawinya.
Lantas kemudian kita juga harus menyelidiki sanad ini kira-kira dia bersambung atau tidak. Maksudnya dari murid ngambil dari gurunya, ngambil dari gurunya, ngambil dari gurunya. Karena kadang-kadang ada yang lompat. Sebenarnya dia tidak ambil dari gurunya langsung lompat ke guru-gurunya. Guru dari gurunya. Ini namanya hadis munqati'. Ya. Kalau dia terputus di sahabat, misalnya tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah, berarti ini hadisnya hadis apa? Mursal namanya. Hadisnya mursal, dan hadis mursal itu hadis yang lemah. Jadi kalau dibilang hadis mursal, oh itu hadis lemah. Itu awal menghukumi kalau hadis mursal berarti hadisnya lemah. Sahabat langsung menyebutkan dari Rasulullah, gak bisa, harus ada sahabat dulu. Mohon maaf, tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah, gak bisa, harus ada sahabat perantaranya. Kalau seandainya terputus di tabi'in, nah ini hadisnya apa? Hadis maqtu' atau hadis munqati' secara umum. Ini hadis juga hadis lemah. Kalau terputus di bawah, oh ini hadisnya mu'allaq misalnya. Kalau dia terputus dua perawi berturut-turut, oh ini hadisnya mu'dhal misalnya. Ini kita harus cari tahu ini hadisnya bersambung sanadnya atau tidak. Karena tadi kita sudah pegang hadis Rasulullah, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Jadi meriwayatkan hadis itu dari atas turun temurun ke bawah sampai para imam yang meriwayatkan hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya. Iya, kita harus tahu ketersambungan sanad. Nah, ini secara singkat belajar tentang sanad. Belajar tentang sanad selesai. Masuk kepada matan hadis. Masuk kepada matan hadis, kita tahu hadis ini ya, misalnya lafadznya tadi disebutkan sama siapa? Arif ya? Ustaz Ari. Tentang hadis jual beli di masjid. Iya kan? Jual beli di masjid tadi disebutkan. Ada tentang larangan jual beli di masjid. Apakah hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Dan kalau bisa diamalkan, bagaimana bentuk pengamalannya? Nah, tadi sudah proses sanadnya kita harus belajar. Karena antum kan tadi pengen memahami hadis kan? Kalau memang mau memahami hadis sendiri tanpa bantuan ustadz, tanpa menunggu penjelasan ustadz, antum harus belajar sanadnya dulu. Sudah selesai, baru pindah ke matannya. Pindah ke matannya tentang larangan jual beli di masjid. Apakah secara mutlak langsung dilarang? Nah, dari sini kemudian kita butuh ilmu lagi yang disebut dengan jam'u turuqil hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang senada dengan hadis yang sedang kita hadapi. Kita kumpulkan semua jalannya. Kira-kira ada beda lafaz atau tidak? Kalau ada beda lafaz, nah kita harus kompromikan, kita harus harmonisasikan, kita akurkan, kita damaikan. Kalau seandainya hadis itu terlihat bertentangan, karena ada hadis yang kita kumpulkan semua lafadznya seperti hadis yang tadi saya katakan, yang Rasulullah larang nggak boleh gini, lafadznya beda-beda tapi intinya sama. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya nanti ada hadis yang memang ketika dikumpulkan bertentangan, zahirnya bertentangan, yang pada akhirnya sebenarnya hadis itu tidak ada yang bertentangan. Itu kaidah yang harus dipahami. Kalau memang benar-benar dia itu hadis Rasulullah dan sahih, maka tidak akan mungkin bertentangan. Cuman akal kita, ilmu kita saja yang terbatas sehingga kita mengatakan hadis ini bertentangan. Ya, hadis ini bertentangan. Maka kita harus kumpulkan dulu. Kalau sudah dikumpulkan dan memang bisa digabungkan, gabungkan. Kalau tidak bisa dikumpulkan dan tidak bisa digabungkan, maka di situ ada proses. Apa itu?
kita cari hadis ini, namanya kita tarjihkan ya, tarjih mana yang lebih rojeh. Nah, di sini butuh bukti-bukti. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hadis yang ini lebih kuat daripada hadis yang ini, atau bagaimana hadis ini lebih kuat daripada hadis yang ini? Itu di situ para ulama menjelaskan tentang banyak qoroinnya banyak. Di antaranya qarinah itu adalah indikasi bahwa hadis ini lebih kuat daripada ini, indikasi bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadis ini. Di antaranya adalah kata para ulama bahwa kalau kita ingin menguatkan salah satu hadis dari dua hadis yang bertentangan ini, kita lihat perawi yang meriwayatkan hadis ini. Dari dua ini mana yang paling faham tentang hadis, paling faqih? Siapa yang lebih faqih dari dua ini? Ini diantara qarinahnya. Ya, siapa diantara yang paling faqih di mereka berdua ini? Kemudian setelah itu, kalau seandainya sudah kita lihat siapa yang paling faqih di antara mereka, kita sudah ketahui, maka dari sini ini sudah satu qarinah, ini sudah satu indikasi bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadis ini. Nggak terbatas sampai di situ, masih ada lagi. Ini hadis misalnya muridnya mengambil dari gurunya, apakah memang benar-benar ini murid guru dan guru murid yang dekat, atau memang guru murid yang jauh? Muridnya ini adalah memang penduduk di situ, ataukah murid pendatang? Karena kalau muridnya penduduk asli di situ, dia lebih banyak berguru dari situ, dia lebih tahu keadaan gurunya dan lebih tahu riwayat yang dia riwayatkan. Beda dengan murid yang pendatang, masuk ke kota tertentu, dia berguru dari seorang ustadz atau seorang guru, bahwa murid ini atau guru ini begini. Jadi bisa diketahui kemampuan muridnya ini. Ya. Kemudian diantara qarinah atau indikasi untuk menguatkan hadis tersebut, ya, adalah Masya Allah. Tentang perbedaan akidah, pemahaman dua murid yang kelihatan hadisnya bertentangan. Karena bisa jadi hadis yang ini dibelah oleh seorang murid gara-gara beda pemahaman madhab fikih atau akidah misalnya. Bisa dikuatkan, dia ini lebih dia kuatkan daripada yang ini. Ini diantara indikasi. Sebenarnya ini panjang pembahasannya, sudah hanya bisa diambil, hanya bisa dipelajari kalau kita belajar di kuliah, panjang prosesnya. Ya. Jadi setelah kita menggabungkan, kalau seandainya memang bertentangan sudah kita gabungkan dan bisa digabungkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa digabungkan, kita ikuti proses tarjih tadi, menguatkan mana yang lebih kuat. Di antaranya adalah juga kita mengikuti, melihat hadis ini ada terjadi nasikh mansukh atau tidak. Nasikh mansukh itu adalah ini hadis sudah dihapus hukumnya atau tidak. Kita mengetahui hadis ini nasikh mansukh, kita harus tahu tarikh sejarah hadis ini dikeluarkan kapan, hadis ini disebutkan oleh Rasulullah kapan, mana yang lebih dulu diucapkan oleh Rasulullah dan mana yang paling terakhir. Kalau dari situ sudah kita tahu, maka dari sini kita bisa memahami bahwa hadis ini yang lebih kuat karena hadis ini adalah yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah. Ini yang disebut dengan nasikh mansukh. Ya. Contoh misalnya hadis tentang larangan ziarah kubur. Rasulullah pertama melarang ziarah kubur.
Lalu kemudian setelah itu Rasulullah keluarkan hadis yang terakhir. Rasulullah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat, kematian. Mengetahui nasikh mansukh itu bisa jadi langsung dijelaskan oleh Rasulullah sendiri, bisa jadi dijelaskan oleh sahabat, dijelaskan oleh sahabat. Contohnya ada hadis yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa kana akhirul amrayni min Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Rasulullah dulu awalnya kalau makan daging yang dimasak itu dia berwudu. Yang dibakar-bakar gitu, yang dimasak pakai api, itu Rasulullah awalnya berwudu. Tapi kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini yang kita pegang adalah yang terakhir, yang sudah dijelaskan oleh sahabat. Akhir dari perkara Rasulullah adalah tidak berwudu ketika makan daging yang dibakar. Karena dulunya Rasulullah berwudu. Beda lagi kalau makan daging onta, ya. Karena kalau makan daging onta memang ada khilaf di antara para ulama. Di antara hadis yang dipakai itu adalah ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah saya makan kambing, saya berwudu? Kata Rasulullah, kalau kamu mau, berarti tidak wajib. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, aku makan onta, gimana ya Rasulullah? Berwudu? Berwudu, kata Rasulullah. Berwudu. Nah, hadis ini dipakai oleh para ulama untuk mengatakan wajibnya berwudu setelah makan daging onta. Ya, wajib. Ini madhabnya Hambali. Jadi di sini khilaf. Nanti antum jangan ambil ini dulu ya, kepastiannya nggak boleh sholat kalau tidak berwudu setelah makan daging onta misalnya. Kita harus belajar dulu, kita harus pelajari dulu apa yang sebenarnya menyebabkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melarang sholat ketika setelah makan daging onta. Harus berwudu dulu, apakah wajib atau tidak. Kalau seandainya kita sudah belajar, baru di situ kita lebih mutmain, lebih tenang tentang masalah ini, baru kita ambil, kita amalkan. Yang jelas, yang selama ini Anda ketahui masalah ini adalah berwudu setelah makan daging onta. Ya, karena hadisnya tegas. Ada para ulama yang menjelaskan, Ustadz, kalau dia makan dagingnya baru iya, tapi kalau cuma makan yang dalaman-dalamannya, misalnya cuma kulitnya atau apanya, itu enggak. Ya, usus-ususnya atau dalamannya enggak ada masalah. Tapi kalau sudah makan daging onta, itu wajib berwudu. Tapi itu enggak, karena Rasulullah bilang ketika ditanya tentang lahmul ibil itu cuman menggunakan, inilah pentingnya juga kita memahami bahasa Arab. Lahmul ibil itu adalah ta'bir secara ghalib, bahwa yang biasanya dipakai adalah daging onta. Memang yang kita makan kan daging onta. Tapi bukan berarti yang lain-lainnya tidak dimakan misalnya, ya. Kayak seperti dalaman-dalamannya tadi, atau mungkin hatinya atau empedunya misalnya. Jadi semua kalau kita makan berarti membatalkan wudu, harus wudu lagi. Ini salah satu contohnya misalnya. Jadi nasikh mansukh ini kita ketahui bisa jadi langsung dari penjelasan Rasulullah, bisa jadi itu penjelasan dari sahabat, dan bisa jadi kita ketahui sejarah terakhir, maksudnya waktunya, waktu kejadian hadis tersebut, ya, kejadian hadis tersebut, kayak seperti pengharaman mut'ah, ya. Awalnya Rasulullah menghalalkan, boleh, tapi kemudian setelah itu
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat, sudah tidak boleh lagi. Itu sudah dinasikh, sudah dihapus hukumnya. Jangan antum pakai yang awal, karena sudah dihapus hukumnya. Nah, dari sini kemudian kita penting memahami langkah-langkah untuk mengetahui makna dari sebuah hadis. Ya. Contoh hadis yang lain, misalnya hadis masalah isbal. Ya, kan hadisnya masalah isbal itu kan banyak. Ya, dikumpulkan dari semua hadis, ada yang membolehkan, ada yang lafadznya, teksnya itu melarang isbal, haram. Dan itu panjang lebar sudah dijelaskan oleh para ulama, yang intinya bahwa antum pakai baju, celana atau jubah atau sarung, jika melewati mata kaki itu hukumnya haram. Jangan dipakai hadis Abu Bakar yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuknya kalau seandainya melorot sarungnya atau bajunya, celananya, lalu antum pakai untuk diri antum sendiri, bahwa bolehnya isbal, karena Rasulullah membolehkan isbal kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ini banyak terjadi. Dia menggunakan hadis Abu Bakar untuk mengatakan bolehnya kita isbal. Maka kita katakan bahwa Abu Bakar beda dengan antum. Antum bukan orang yang kurus, ya. Ya, antum bukan orang yang kurus. Abu Bakar sendiri yang bilang, ya Rasulullah, aku ini ata'ahad minhu, aku sudah jaga ya Rasulullah, sudah berusaha untuk tidak melorot baju saya, celana saya, sarung saya. Maka Rasulullah bilang, innaka lasta mimman yaf'alu dzalik. Kamu bukan termasuk orang yang melakukan apa? Khuyala, melorotkan celana sarung karena sombong. Karena engkau sudah berusaha, tapi memang dia jatuh tidak sengaja. Dan Abu Bakar berusaha. Kalau antum sengaja biarin kayak gitu, iya apa enggak? Kalau antum sengaja biarin celananya melorot, jadi ilatnya, ya, sebabnya itu beda dengan Abu Bakar. Kalau antum memang sengaja biarin. Kalau Abu Bakar dia sengaja tahan, tapi kemudian jatuh karena memang beliau sering lapar sehingga dia kurus. Ustaz, kalau tidak sombong Ustaz, ya, karena Rasulullah bilang man jarra thawbahu khuyalah, barang siapa yang menjulurkan jubahnya atau sarungnya atau celananya karena sombong. Jadi Rasulullah tidak akan menghukum kalau seandainya tidak sombong. Maka di sini dikatakan oleh para ulama dan kita katakan bahwa ente sombong gak sombong ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang bahwa setiap di bawah mata kaki itu adalah akan dihukum di dalam neraka, karena ada lafaz, ya, ada lafaz ma asfala minal ka'baini fa finnar. Kita gabungkan semua hadis, apa yang di bawah mata kaki pasti dibakar dalam neraka, akan dihukum dalam neraka. Itu Rasulullah sudah bilang. Jadi antum jangan cuma pakai hadis ini, antum tinggalkan yang ini. Inilah pentingnya kita gabungkan hadisnya, semuanya digabungkan. Jangan cuma antum pakai barang siapa yang menjulurkan celananya atau sarungnya, jubahnya karena sombong, maka Allah tidak akan menghukum, tidak akan melihatnya, tidak akan mensucikannya, tidak akan berbicara dengannya. Ini hukumannya beda dengan yang ini, hukumannya beda. Ya, jadi harus digabungkan semuanya. Jadi intinya antum ketika menjulurkan di bawah mata kaki, mau sombong nggak sombong, dibakar dalam neraka. Jadi ketika antum tidak mau mengangkat celana antum, itulah yang disebut dengan sombong, karena sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Sudah Rasulullah bilang angkat celana sampai, ya, apa namanya, Umar ibn Khattab melihat ketika sudah mau meninggal, dia melihat ada seorang sahabat yang menjulurkan celananya, ya, apa namanya, irfa' izar, angkat, naikkan. Takut kamu kepada Allah, angkat sarung celanamu.
Sampai mau meninggal saja masih diingatkan tentang izar ini. Jadi tidak main-main di situ. Kalau seandainya ada seorang sahabat yang sengaja saat itu di situ, pasti akan sudah ditegur oleh Umar bin Khattab. Ini kebetulan pas sudah Umar bin Khattab memang sudah mau meninggal, dia masih sempat menegur orang yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau antum mau pakai hadis, pakai semua, jangan cuma satu. Nah, inilah yang disebut dengan jam'ut turuq, menggabungkan semua jalan-jalan hadis. Ya, contoh hadis yang lain misalnya, tidak boleh menangisi orang yang meninggal misalnya. Itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maaf, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa karena innamat tiyaratu fi thalath. Misalnya salah satu hadis bahwa kesialan itu bersumber dari 3 sebab. Fil mar'ati wad dabbati wad dar. Disebabkan karena perempuan, kendaraan dan rumah. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun jangan mengambil hadis ini harus digabungkan dengan hadis yang lain. Ternyata kalau dicari lagi, dikumpulkan lagi, ada lafaz hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bilang, kana ahlul jahiliyati yaqulun innamat tiyaratu fi thalath. Bahwa dahulu orang-orang jahiliyah mengatakan bahwa yang namanya kesialan itu bersumber dari 3: perempuan, kendaraan, dan rumah. Maksudnya apa? Gara-gara perempuan ini saya nikah dengannya, saya jadi sial. Gara-gara saya beli mobil ini, saya jadi sial. Gara-gara saya beli rumah ini, saya jadi sial. Ada kan kayak gitu? Nah, sampai sekarang masih ada. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara perkara-perkara jahiliyah yang masih belum bisa ditinggalkan itu adalah perkara-perkara seperti ini. Masalah menggantungkan nasib kepada sesuatu, mengatakan siallah, sial ini, sial itu, sial ini, gara-gara benda mati, gara-gara sebab yang ada di sekitarnya. Ini cuma terjadi di zaman jahiliyah, bukan pada umat Rasulullah. Bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan sumber kesialan itu dari 3 ini. Itu bukan ucapan Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, mengatakan bahwa dulu orang-orang jahiliyah itu mengatakan kesialan itu bersumber dari 3. Ya, bersumber dari apa? Dari 3. Jadi bukan karena Rasulullah yang mengatakan, tapi Rasulullah membawakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Nah, inilah pentingnya kita harus mengumpulkan hadis. Ini kalau kita sudah tahu bahwa sanad hadisnya sahih, lalu dikumpulkan, ya. Kalau sudah dikumpulkan berarti ini ternyata bisa dimaknai, bisa dipahami. Ya. Nah, itu secara singkat tentang bagaimana langkah-langkah untuk memahami hadis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari 2 rukun yang besar ini, rukun hadis, kita tahu dulu sanad hadisnya dan kemudian kita tahu matan hadisnya. Di antara paling intinya adalah karena biasanya hadis itu kita kadang-kadang menemukannya berbeda-beda, sehingga kita perlu untuk mengumpulkan dari seluruh jalan-jalan hadis, baru kita akan bisa memahami hadis tersebut. Ya, tentunya ini butuh kemampuan tersendiri, butuh keilmuan tersendiri untuk bisa memahaminya. Kalau antum sudah bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, berarti antum memang harus bisa menjadi seorang pendengar yang setia. Harus nanya ke ustadz ini hadis bagaimana? Ya, kalau antum nggak bisa memahaminya. Kemudian yang terakhir sekali, supaya kita bisa mudah memahami hadis adalah dengan mengamalkan dulu. Antum sudah pelajari hadis tersebut, maka yang terakhir harus antum amalkan supaya dikatakan ilmu antum itu bermanfaat. Harus diamalkan, karena dahulu para ulama mengatakan bahwa ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, tidak akan jadi ilmu yang bermanfaat. Dalam banyak wasiat para ulama tentang pentingnya beramal setelah
mengetahui ilmunya. Ya, seorang ulama hadis Bishr al-Hafi, beliau pernah mengatakan, ya ashabal hadis addu zakatal hadis, wahai ahli hadis, wahai para pembawa hadis, wahai yang cinta dengan hadis, yang membela hadis, sampaikanlah, tunaikanlah zakatal hadis, zakat dari hadis. Maksudnya apa? Amalkan hadis tersebut yang antum pelajari. Min kulli ma'adaini hadis khamsata ahadis. Setiap dari 200 hadis amalkan 5. Subhanallah. Berarti antum banyak hadis, antum harus banyak pelajari dulu, fahami dulu, ngamalin. Dari setiap 200 hadis itu 5 yang harus diamalkan. Masya Allah. Kemudian seorang ulama Amr bin Qais al-Mullai, beliau mengatakan, idza balaghaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marrah. Kalau seandainya telah sampai kepada engkau satu masalah dalam agama ini, maka amalkanlah walaupun cuma satu kali. Misalnya contoh puasa Daud. Antum sudah pernah puasa Daud? Hah? Sudah pernah puasa Daud? Sudah belum? Belum. Nah, antum udah tahu nggak ilmunya? Udah tahu kan? Antum puasa Daud itu nggak mesti harus berapa bulan gitu. Ya, hari ini puasa, besok nggak puasa, besok lagi puasa, besok lagi, seminggu saja sudah dikatakan puasa Daud. Ya, jadi nggak mesti harus terus menerus. Antum 1 bulan saja sudah dikatakan puasa Daud. Nggak mesti harus terus menerus. Walaupun sebenarnya amalan yang paling dicintai itu adalah komitmennya antum, konsistennya antum. Ya, habul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sedikit, sehari ini puasa, besok enggak puasa, besok puasa lagi. Ya, dalam 1 bulan antum ada puasa Daudnya, masya Allah itu. Ya. Tapi antum belum nyoba kan? Sudah nyoba belum? Nah, tuh. Jangan mati antum belum puasa Daud ya. Puasa paling utama itu adalah afdhalus siyami. Ya, ba'da Ramadan siyamu Daud. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Daud. Ya. Jadi antum puasa ngamalin. Ini kata beliau nih ya. Walaupun cuma 1 kali, takun min ahli. Pasti kamu sudah akan dikatakan orang yang ahli dalam masalah itu. Sudah ahli puasa Daud. Sudah merupakan keluarga dari puasa Daud. Ini diantara wasiat para ulama. Jadi semangat untuk mengamalkan. Dan ilmu kita akan dikatakan ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Sampai-sampai Rasulullah berdoa, ya, sampai-sampai Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya kan? Berdoa supaya dijadikan ilmu itu bermanfaat. Di sisi lain Rasulullah berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak akan jadi baik ilmu kalau tidak diamalkan. Al-Hasan al-Basri, saya tutup dengan perkataan beliau. Beliau mengatakan, la yasluhu qaulun illa bi'amal. Tidak akan baik suatu perkataan kecuali dengan diamalkan. Wala yasluhu qaulun wala amalun illa binniyah. Dan perkataan, amal, perbuatan tidak akan baik kecuali dengan niat yang ikhlas. Wala yasluhu qaulun wala amalun wala niyatun illa bisunnah. Dan perkataan, perbuatan, niat yang ikhlas tidak akan baik kecuali dengan sunnah. Kecuali dengan apa? Sunnah. Antum ikhlas 1000 kali ikhlas nggak sesuai sunnah, nggak akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang ini ulama Al-Hasan al-Basri, ulama Basrah, wafat tahun 110 Hijriah. Ya. Jadi ini luar biasa, harus diamalin. Nggak akan bermanfaat ilmu antum, nggak akan baik, karena ilmu itu harus diamalin. Cuman pintar ngomong, banyak ngomong, tapi nggak diamalin. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya di hari kiamat, mohon maaf ya, terutama para ustadz ini harus diamalin. Dia dibangkitkan di hari kiamat, sementara apa? Isi perutnya itu
keluar. Ya. Isi dari perutnya ini keluar. Dia tarik, ya juru kosbah. Dia menarik-narik. Itu karena orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ustaz, berarti gak usah belajar. Tetap wajib belajar. Antum gak belajar berdosa juga. Karena akan ditanya di hari kiamat, kenapa antum gak belajar? Karena setiap muslim mukmin akan ditanya di kuburnya tentang apa? Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Semuanya butuh ilmu, dasarnya harus ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu dari kekeliruan saya dan kekurangan ilmu saya. Mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Di sini mungkin tidak ada pertanyaan, jadi kita cukupkan sampai jam 6.00. Oh, sudah 6:15, 20 menit. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.